Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka. Pada bab 3, mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian Ayo Menyimpulkan di halaman 70 sampai dengan 71. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Ayo Menyimpulkan. Nomor 1, pada bagian Ayo Membaca, kalian telah mengenal 4 macam norma. Buatlah tulisan tentang pengertian macam-macam norma tersebut dan sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama kita contohkan norma kesopanan dulu. Ini adalah aturan tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan hidup sehari-hari. Untuk contohnya yaitu aturan dan tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, tata cara berbicara halus atau kasar, dan sebagainya. Untuk norma agama adalah aturan yang harus ditaati para pemeluk agama yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama masing-masing. Contohnya yaitu perintah untuk menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, aturan pergaulan laki-laki dan perempuan, aturan untuk menghormati orang tua, dan sebagainya. Kemudian untuk norma kesusilaan, ini adalah aturan yang ditujukan bagi semua orang dengan latar belakang apapun tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani yang menuntun pada kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, dan lain-lain. Untuk norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh norma hukum misalnya larangan melakukan tindakan pelecehan, korupsi, bertindak membahayakan orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, uraikan 10 hak anak yang telah kalian ketahui. Hak apa saja yang sudah kalian terima dari orang tua, guru, atau petugas kesehatan yang kalian wawancarai. Yang pertama adalah hak mendapatkan kartu nama dan identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak mendapat perlindungan, hak mendapatkan makanan, hak atas kesehatan tubuh, hak atas rekreasi, hak atas mendapatkan pendidikan, hak mendapat kesempatan bermain, lalu hak turut berperan dalam pembangunan, dan hak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, berdasarkan penjelasan pada aktivitas Ayo Memahami, mengapa hak anak sangat penting untuk dipenuhi? Uraikan jawaban kalian. Nah, hak anak itu sangat penting untuk dipenuhi karena akan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Anak-anak adalah kunci masa depan dari sebuah peradaban. Yang keempat, berdasarkan kolom Ayo Menemukan, uraikan bagian-bagian pokok dari cerita kewajiban untuk berani jujur. Pelajaran atau hikmat apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Uraikan jawaban kalian. Nah, untuk bagian pokoknya adalah siswa kelas 6 SD Persahabatan mendapat tugas untuk membuat prakarya dari barang-barang bekas. Masing-masing kelompok bekerja sama dalam membuat prakarya dari barang bekas. Kelompok Bonar bukannya mengerjakan prakarya tetapi malah memancing. Bonar mengatakan akan mengumpulkan prakarya tempat tisu yang dibuat oleh bibinya. Pipin melaporkan kepada guru bahwa kelompoknya malah memancing, bukannya bekerja sama. Nah, guru memberikan sanksi kepada Bonar, Sedi, dan Hendra. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita itu adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, di sini coretlah pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Nah, sebetulnya di sini nanti kita akan disesuaikan ya dengan adik-adik, tapi tentunya di sini semuanya jawabannya akan sama karena yang tidak boleh kita lakukan itu ya sama ya. Kita coba lihat di sini yang pertama. Yang pertama adalah ketika berbicara dengan orang lain, orang dari daerah lain dengan dialek bahasa yang berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah menertawakan, mendiamkan, atau merasa senang dan menghargai? Nah, ini yang tidak boleh adalah ini dan ini. Yang kedua, ketika hendak melakukan kegiatan belajar bersama atau kerja kelompok,
Nah, di sini kita tidak boleh memilih teman yang sesuku saja, ya. Terus juga yang disukai saja, tapi memilih teman yang rajin belajar dan bekerja ya. Kemudian dalam belajar atau bekerja kelompok kalian sering mengalami perbedaan pendapat. Nah, di sini menyukai teman yang mendukung pendapat saya ya, ini kita silang. Lalu cuek dan tidak peduli pendapat teman. Ya, nah kita harus menghargai pendapat teman meskipun berbeda pendapat. Yang keempat, ada teman yang mampu berpikir cepat dan mudah memahami informasi yang disampaikan. Tapi ada juga yang mengalami kesulitan. Nah, di sini yang kita tidak boleh adalah merasa geli ya dengan teman yang lambat, itu tidak boleh. Lalu meninggalkan teman yang terlihat bodoh juga tidak boleh. Nah, kemudian yang kelima, di kelas ada teman dari keluarga tidak mampu, baju-baju yang ia pakai untuk sekolah kebanyakan berupa baju bekas. Suatu hari baju bekas yang ia pakai sobek hingga ketiaknya terlihat. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah membantunya diam-diam agar dia tidak mengangkat tangan. Ya, ini benar. Memberitahu teman-teman ada bahan lelucon yang menarik, ini tidak boleh. Cuek saja karena itu urusannya sendiri, juga ini salah. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.